Dia dari DPC mana, Bung? DPC Buleleng, Bali. Oh, DPC Buleleng. Oke. Kesempatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPP Bidang Organisasi. Selamat sore, Bung Revandri. Iya, selamat sore, Ketum. Yang lagi santai di Karawang. Warna kursinya sudah kehafal itu. Warna sofanya itu. Ya. Bung Efti, Ketua DPD Sumatera Selatan yang selalu menjadi spirit bagi kita semua, termasuk buat kami DPP. Dan yang saya bahagia, yang saya banggakan, dan yang berbahagia DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Riau. Selamat bergabung, Bung Edwin. Bung Edwin juga dari Riau ya? Iya. Ya, Bung Edwin dari Riau. Baik. Ke Bung sekalian, ya, salam silaturahmi dari kami. Merdeka. 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 Pada kesempatan kali ini 3 Desember 2021, sebagaimana program podcast kita webinar terkait dengan konsolidasi organisasi membangun pemuda demokrat di Provinsi Riau. Saya kemarin baru dari Papua, jadi baru terbang, baru mendarat kemarin, jadi agak masih kehafal-hafal sana. Sorry. Selanjutnya, Bung yang berbahagia, ini adalah sebuah atensi kita dalam menjaga api dan semangat organisasi kita agar tetap menyala, bahwa meskipun dalam keadaan jarak dan waktu yang cukup secara geografis terpisah antara lautan, gunung, dan udara, tetapi kita memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada agar kita merekatkan diri dalam rangka membangun suatu persepsi untuk menata organisasi yang sama-sama kita cintai. Pemuda Demokrat Indonesia sesuai dengan kelahirannya dan hari ini tumbuh dan berkembang. Tentu banyak pergantian kepengurusan, reshuffle, reposisi, restrukturisasi dari Sabang sampai Merauke. Yang masih bertahan dan tetap eksis seperti DPD Sumatera Selatan, DPD Jawa Barat, dan DPD-DPD lain yang tentunya masih dalam pembenahan oleh DPP Pemuda Demokrat, dalam hal ini Ketua Bidang Organisasi Bung Revandri. Sesuai dengan jadwal pada tanggal 3 Desember ini, kita podcast untuk memotret khusus tentang perkembangan atau konsolidasi Pemuda Demokrat di Pekanbaru, khususnya di Provinsi Riau secara keseluruhan. Bung Lintar, sebelum kita masuk pada acara podcast lebih lanjut, saya ingin berkenalan lebih dekat. Mungkin bisa diulas, Bung Lintar, kita bisa mengenal lebih dekat namanya, ke keluarga, domisili, apakah domisilinya di Pekanbaru atau di mana? Mungkin kami persilakan perkenalan dulu, biar Bung yang ada di sini bisa kita saling mengenal lebih dekat. Sebatas ruang komunikasi yang kita lakukan di WhatsApp grup tentu mengalami keterbatasan untuk mengenal kita satu dari lain secara dekat. Silakan Bung Lintar. Nama saya Lintar M. Sinambela. Bertempat tinggal di Pekanbaru di Jalan Dharma Bakti, Payung Sekaki, Kecamatan Payung Sekaki, Kaki. Di Pekanbaru ya? Di Pekanbaru, Bu. Oh ya. Oke, baik Bung. Untuk tentu kepemimpinan sebuah organisasi kan tidak terlepas dari karakteristik atau kepiawaian dari seorang pemimpin. Dalam hal ini ketua. Kalau di setiap daerah, DPD dan DPC, dalam hal ini tentu Bung Lintar sebagai Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Riau, pasti memiliki banyak pengalaman untuk kita bisa berbagi. Saya ingin tahu mungkin pengalaman yang dapat dibagikan kepada kita, sehingga menambah bentuk konsolidasi yang bisa dilakukan. Sebelum kita masuk pada materi yang ada di belakang background Bung. Silakan, Bung. Saya pernah di Pemuda Demokrat sebagai anggota di tahun 2002, Bu. No, 2002. Iya, dan pernah wakil ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan 50 tahun 2005. Ya. Dan sekarang Wakil Komandan Satgas PDI Perjuangan di Provinsi Riau.
Oh, ya ya. Satgas Cakra Buana. Iya, Bung. Ya. Oke, Bung. Selain di organisasi ini, mungkin di tempat yang di luar Marhaen atau PDI Perjuangan, di luar itu mungkin punya pengalaman. Sekretaris di organisasi IPK Kota Pekanbaru, Bung. Oh ya, Ikatan Pemuda Karya. Oke. Baik, Bung. Bung Lintar. Iya, Bu. Bung Lintar menjadi ketua DPD ini visinya apa sebagai ketua? Apakah diajak atau ditodong atau disuruh atau memang punya keinginan untuk ini bukan interogasi ya, kita podcast cuma karena suasananya di webinar jadi terlihat seperti interogasi. Berkeinginan, Bung, untuk membesarkan Pemuda Demokrat yang udah lama tertidur di Riau. Sejak kapan itu tertidur, Bung? Sudah ada 5 tahun, Bung. Oh, 5 tahun ya. Dulu kepemimpinan terdahulu siapa ya, Bung? Pak Otman Manurung. Oh, Otman Manurung. Baik. Bung Lintar, mohon maaf, sudah sejak ditunjuk dalam bentuk pengesahan SK, apakah sudah pernah melakukan rapat kepengurusan? Tentu rapat kepengurusan ini pasti melahirkan ide dan gagasan tentang bentuk-bentuk konsolidasi yang akan dijalani ke depan. Tanggal 19 kemarin kami sudah rapat, Bung. Oh, sudah ya? Iya. Ada beberapa hal yang telah kami putuskan. Satu, kami akan awali dengan konsolidasi di internal bahwa jika kami telah pengurus DPD. Iya, DPD. Lanjut ke ngobrol. Ya, sudah diadakan rapat pada tanggal 19 dan sudah menyamakan persepsi untuk konsolidasi. Bung Sinambela, mungkin apakah sudah dilakukan konsolidasi eksternal organisasi dalam hal ini, melapor ke pemerintah daerah setempat atau Kesbang dan seterusnya. Lalu kemudian apa mungkin, apakah sudah ada sekretariat yang bisa dijadikan sebagai tempat bersama sehingga kawan-kawan yang ada di sini ketika suatu saat datang berkunjung ke Pekanbaru, oh ini saya datang ke rumah saya, bukan saudara saya, tapi ini rumah saya sudah. Jadi rumah Marhaen di mana dari Sabang sampai Merauke itu menjadi tempat berteduh kita warga Marhaen, seperti juga yang ada di DPP. Saya kebetulan udah sampai di Marinda. Silakan, Bung. Izin, Tum. Ya, silakan. Batara. Ini Bung siapa? Batara Haraha, Bung. Bung Batara, ketua organisasi. Ya, kayaknya jadi, ketua organisasi lebih menguasai materi. Ya, bukan. Hanya membantu ketua. Siap. Itu yang betul. Nah. Jadi beberapa hal yang kita putuskan tempo hari pada rapat tanggal 19, salah satunya kita berpikir, Tum, ya. Dalam waktu dekat ini kita melakukan konsolidasi di dalam. Artinya pengurus DPD provinsi ini kita perkuat dulu dari nama-nama yang ada itu. Kemudian setelah itu kita melangkah untuk konsolidasi ke daerah. Ya. Nah, adapun konsolidasi yang sudah kita lakukan di Pekanbaru, kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman, ya termasuk atas saran dari senior-senior kita bahwa di beberapa kabupaten, salah satunya Siak, kemudian Indragiri Hulu, itu masih ada teman-teman kita yang lama, yang pengurus yang lama, Tum. Ya. Rencana kita sudah komunikasi dengan mereka, artinya kita tetap menghargai mereka jika mereka masih bersedia untuk bergabung kembali. Okay. Tetapi kemudian kalau mereka tidak bersedia dengan alasan-alasan tertentu,
Ya kita akan cari penggantinya, seperti itu tuh kira-kira gambaran kita. Jadi intinya kita perkuat dulu di dalam, di DPD ini, supaya semua tupoksinya kita bagi nanti, kemudian akan berjalan konsolidasi keluar. Nah terkait dengan koordinasi kita dengan pemerintah daerah, sejauh ini sudah kita lakukan secara informal, tetapi yang resmi belum tuh. Kita tetap menunggu arahan dari DPP tuh. Demikian Baik. sementara tuh. Oke, terima kasih Bung. Terima kasih Bung Batara, Wakil Ketua Organisasi DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Riau. Selanjutnya soal administrasi mungkin sudah apakah sudah dipersiapkan sehingga kalau memang ada administrasi yang kendala bisa dihubungkan ke teman-teman tadi, bisa disambungkan ke Mas Umam tadi juga terkait dengan administrasi legalitas organisasi yang ada di DPP. Sehingga bisa segera untuk kita melakukan konsolidasi. Yang kedua menyangkut penguatan di tingkat struktural DPD, sebagaimana yang tadi disampaikan, memang kita sudah seharusnya mempermantap itu. Kami dari DPP juga nyari setiap rapat pleno setiap bulan, 1 kali itu melakukan reshuffle pengurus, sedang mencari komposisi yang ideal. Ideal bukan berarti karena datang dengan materi, dengan kekuatan pikiran dan intelektual, tetapi yang lebih pertama adalah kita mau duduk bersama secara fisik hadir, minimal kita bisa ngopi-ngopi setiap hari lah dalam menjaga semangat itu, sehingga beberapa program kita lakukan saling bergandengan tangan. Terima kasih Bung Batara. Selanjutnya Bung Lintar, DPD Kabupaten Riau itu dulunya sudah ada DPC atau memang belum ada sama sekali? Lalu berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau? Yang ada pengurus, ya, Siap Bengkalis, Inhu, Kampar, nah, dan Dumai, Bung. Dumai ya? Iya. Itu memang dulu belum ada DPD ya? Atau belum ada DPC atau? Dulu ada Bu. Oh dulu ada ya? Sorry Ya. kita ini sama-sama menata organisasi. Jadi kalau dulu sekali memang banyak dari Sabang sampai Merauke dari Aceh juga banyak kita konsultasi. Cuma pertanyaan saya ini lebih kepada apakah keberadaan itu masih terlihat aktif secara organisasi maupun secara personal? Secara organisasi tidak. Secara organisasi tidak, Bu. Oke. Baru berarti orang per orang di masing-masing kabupaten kota ya, Bung ya? Iya, Bu. Oke. Karena kita juga terutama ketua organisasi ini kan sering berinteraksi dengan siapa saja yang ingin bergabung dengan DPD, DPC, bahkan dengan DPP Pemuda Demokrat, sehingga kalau memang itu belum ada, biar kalau seandainya ada yang komunikasi dengan kita bisa arahkan untuk berkoordinasi. Baik, Ya, Bung Lintar. Ya, Bu. Dalam hal konsolidasi ke depan, kira-kira visi atau organisasi orientasi program apa saja yang menjadi catatan ideal untuk diusung kawan-kawan di Riau sebagai program kerja langkah awal konsolidasinya. Katakanlah tadi pertama sudah secara internal penataan struktur, secara eksternal kemudian next time-nya berkoordinasi dengan pemerintah dalam penguatan legalitas tadi. Mungkin untuk program plan action-nya, program aktivitas sosialnya, adakah rencana-rencana ke sana atau belum terpikirkan karena masih fokus dengan urusan internal? Belum terpikirkan. Sudah, rencana kita bikin markas kementerian. Rencana kami kan, Bung, kami mau bikin markas di Pekanbaru kota. Ya. Karena ada tanah itu 3,5 hektar mau kami buat terminal kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk terminal truk. Dan sekarang lagi tahap pengurusan. Oh, ya. Sekalian markas kami nanti di sana, Bu. Oh, sekretariat mau di sana? Iya, Bu. Oh ya. Oke. Itu di dalam kota ya, Bung ya? Iya, dalam kota, Bung. Ya. Udah berpagar keliling. Oh, ya. Dekat dengan jalan besar. Oh ya, jalan besar ya.
Saya Iya. dulu pernah bicara diundang untuk bicara maritim di TV Riau. Masih ada TV Riau ya? Masih ada, Bu. Masih dulu di gedungnya luas juga itu TV Riau itu. Ya. TV Riau, oke. Bung Batara mungkin ada yang ingin disampaikan? Kayaknya lebih menguasai lapangan ini Bung Batara. Iya. Bukan. Kapan kami Gini. bisa diundang ke ketua organisasi DPP, bisa diundang ke Pekanbaru ini biar kita segera terbangkan. Siap. Kebetulan gini tuh, gambarannya gini, Ketua Lintar ini dengan Pak Said ini orang-orang lapangan, tuh. Iya. Jadi biasa orang ini main di lapangan ini. Jadi apa namanya rencana yang disampaikan ketua tadi, kita rencanakan di situ markas DPD, DPC dan PAC yang ada di domisili itu, betul. Yang berkedudukan di situ. Jadi nanti kita di situ beraktivitas sekaligus membuka usaha tuh. Parkir truk yang selama ini kan di Kota Pekanbaru kita lihat truk-truk itu parkir di pinggir jalan. Nah, kemudian coba kita lokalisir dengan bekerja sama dengan Dishub. Nah, itu rencana kita ke depan. Nah, sekarang sedang pengurusan izin-izin. Termasuk juga membuat sudah selesai sih anunya gambar sudah selesai tuh. Demikian tuh. Oke, baik. Makasih Bung Batara. Bung, untuk sementara sekretariatnya di mana, Bung? Di Jalan Satria, Tom. Jalan Satria. Di rumah ketua atau rumah sekretaris atau ada posko di situ? Di rumah senior. Di rumah senior, Dewan Pembina. Wah, luar biasa. Bu Riko. Oke. Bung, berkaitan dengan struktur tadi disampaikan dari Bung Ketua bahwa sedang penataan. Ya. Apakah dari jumlah pengurus yang ada hanya sebagian yang aktif atau memang semuanya semuanya aktif gitu? Pada rapat kita yang kemarin tanggal 19 hanya 3 orang yang tidak hadir tuh, itu pun dengan alasan mereka sedang bekerja. Oh ya. Yang lain hadir tuh. Oke. Ya. Baik. Di sini kita di DPP juga itu ada, saya lihat Bung Lintar belum ada seragam ya, mungkin buat teman-teman yang ada di sini ada kelompok binaannya ketua organisasi ini, adik-adik kita di Rumah Milenial itu juga bersedia untuk kalau dipesankan atribut, sehingga kalau seragam-seragam yang ingin dibuat itu bisa melalui adik-adik seperti yang dipakai oleh pengurus itu dia bentuk seragam sama sekali, sehingga mungkin warna ini dulu yang kita tampilkan agar pemerintah ketika datang atau melakukan ya istilah KPU-nya verifikasi lah, itu status keberadaan kita. Nah, untuk status organisasi kita seperti yang sering ditanyakan di grup WhatsApp, kita prinsipnya akta notaris dan badan hukum yang lain sedang kita, akta notarisnya sudah jadi, laporan pemerintah terkait dengan keberadaan di Marinda, pemberitahuan lingkungan RT, RW, camat sampai dengan Kementerian Dalam Negeri sudah tertata. Kita sedang menunggu untuk penyesuaian nama di SK Kumham karena hampir sekitar 15 tahun keberadaan kita vakum, dan dalam kevakuman kita itu dulunya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang Ormas. Pada masa itu belum ada SK Kumham, masih sifatnya terdaftar. Nah, ketika kita dalam keadaan vakum itu, tiba-tiba ada salah satu DPC yang mengusulkan ketika Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 kalau nggak salah itu diterbitkan, lalu ada kewenangan yang diberikan oleh Kumham, yang diserahkan negara kepada Kumham, belum pengesahan legalitas organisasi dalam bentuk SK Kumham. Lalu kemudian ada salah satu DPC yang mengusulkan itu, sehingga dia menggunakan nama Pemuda Demokrat. Nah, ketika kita yang kembali dihidupkan mau mendaftarkan lagi, dia ada tertolak oleh sistem, bukan tertolak oleh kebijakan pemerintah, bukan, karena sistemnya online. Nah, tertolak oleh sistem ini yang kami sedang berkoordinasi dengan Dirjen AHU untuk mengembalikan hak cipta, ya, hak paten. DPP Pemuda Demokrat Indonesia itu ada kewenangannya ada di DPP, sehingga bisa SK Kumham yang nanti kita dapat bisa dipakai di daerah-daerah dalam bentuk konsolidasi. Kami pikir
teman-teman dari Pekanbaru atau dari Riau juga mengalami hal kendala yang sama, bisa ini penyampaian ini untuk menjadi perhatian agar dalam bentuk konsultasi. Kalau dibutuhkan surat secara tertulis, nanti kita dari DPP untuk membantu untuk itu. Tapi saya pikir di Pekanbaru itu nggak terlalu sulit karena daerah merah juga kan. Ya, Iya. Oke, Bung, selanjutnya Bung Ketua organisasi Bung Revandri ada yang mau disampaikan? Gimana tuh Mujin tuh? Iya, Bung Revandri, iya. Bung Revandri mungkin ada yang mau disampaikan. iya. Ini Bung Lintar ini menjadi ketua DPD dalam posisi revolusioner ini. Jadi ada usulan dari ketua sebelumnya Roland Aritonang. Mereka lakukan rapat-rapat seperti rapatnya berdirinya Republik. Akhirnya dalam waktu singkat terbit SK kan begitu. Ya, semangatnya adalah mau nggak membangun pemuda demokrat di Riau. Ternyata mau. Dan saya lihat memang secara bertatap begini kan baru sekarang ini. Nah, lebih cenderung kepada orang lapangan berpikir secara praktis kan begitu. Kalau berpikir secara praktis ini Bung Lintar. Tapi kalau secara pemikiran yang lebih luas yang bisa diterjemahkan itu Bung Batara ini nih. Bung Batara ya. Nah, Bung Batara dan kayaknya juga Bung Ediwan Fitra juga bukan ini kan begitu. Nah, di samping itu yang menariknya ini juga ada Ambali Nanda ya, sekretarisnya juga saya pikir potensial. Dan saya yakin dengan kekuatan semangat dari Bung Lintar dan komposisi yang ada di DPD bekerja secara kolektif, kolegial, secara bersama-sama, pemuda demokrat di Riau yang dulu pernah besar dan saya yakin juga bisa besar. Apalagi ada cita-cita kantornya 3,5 hektar kan begitu. Jadi kayak kantor juga 3,5 hektar, kantor juga bisa membackup usaha. Jadi pemuda demokrat bisa berkarya juga di sana kan begitu. Sehingga ketum tadi terpancing juga kapan kita diundang ke sana untuk melihat kantor itu kan gitu. Tentunya kalau bicara pelantikan itu di ADART itu kan pelantikan satu kepengurusan itu di forum Kompercap ataupun Komperda. Tapi bisa saja kita bikin acara yang cukup besar di lapangan yang 3,5 hektar itu umpamanya apel akbar atau apa saja yang digagas oleh DPD Riau, nanti pidato ketua umum datang ke sana menyampaikan pidato politik kan begitu. Dan saya yakin kalau ketua umum datang ke Riau itu pasti banyak orang yang datang. Dan mungkin juga akan bertanya ke Bung Lintar, minta nomor telepon ketua umum. Karena ada beberapa cerita, ya karena posisi ketua umum di pusat juga kan, apalagi di sana daerah merah. Ini orang-orang merah itu sangat sulit untuk minta nomor telepon ketua umum kan begitu. Nah, mumpung dia datang nanti ke Riau, pasti yang dicari Bung Lintar, ingin ketemu dengan ketua umum. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Bung Harahap ini itu tentang apa yang akan dilakukan. Itu di Riau itu ada 12 kabupaten, 10 kabupaten dan 2 kota. Dulu itu cukup besar dan sekarang memang perlu menata kembali, menghubungi kembali kepengurusan lama atau orang-orang yang ingin membesarkan pemuda demokrat atau ingin berjuang bersama pemuda demokrat. Ini menjadi tugas berat ini dengan vakumnya pemuda demokrat yang cukup lama. Dan vakumnya ini tidak hanya di Riau, di daerah-daerah lain juga banyak. Yang tidak vakum itu mungkin hanya beberapa, Sumsel, Jawa Barat, dan ada beberapa provinsi-provinsi yang lain. Nah, tetapi di daerah-daerah seperti Riau, Aceh dulu pernah ada, sekarang saya juga sangat kesulitan mencari nomor kontak ada di Aceh. Ada nomor kontaknya, ternyata nomor kontak itu sudah berpindah ke tangan orang lain, sudah dipegang orang lain, dan Tambunan dulu di Aceh ternyata sekarang sudah meninggal kan begitu. Nah, itu contohnya Aceh. Nah, ini untuk Riau saya yakin semangatnya luar biasa. Ini ketum nih, selain Bung Lintar ada Bung Harahap, dari Riau yang hadir ini juga ada Bung Ediwan Fitra nih, nama di Zoom-nya nih. Kayaknya perlu juga kita dengar suaranya kan begitu ketum. Ya, silakan.
Ya, sebagai informasi di Zoom ini juga hadir Bung Marlin Bato. Nah, sebenarnya tadi dia nunggu ketum di Marinda ini, cuma keburu jalan kan begitu. Selamat datang Bung Marlin Bato ini, cuma lagi di ini. Untuk saya pikir dari saya sementara begitu ketum. Lanjut itu kita ingin dengar juga visi pembangunan organisasi, pembesaran organisasi dari Bung Ediwan Fitra dari Riau ini nih. Ya silakan. Lanjut. Ada juga Bung Said Mahdi. Ya. Ya silakan itu di ngobrol aja. Oke, silakan. Siapa yang mau lanjut, Bung Edwin ya? Bung Edwin Fitro, silakan. Ya, silakan. Selamat sore, Merdeka. Merdeka. Said Mahdi dari Riau, Ketum. Oke, salam kenal, Bung. Visi saya untuk Demokrat, PD Demokrat Riau, macam mana supaya sosialisasi kita ini di 12 kabupaten kota itu PD Demokrat dikenal dan ada di setiap kabupaten kota. Ya, kita akan membuat situ setiap, kalau bisa itu setiap setiap kabupaten kita akan coba terapkan pengurusan yang betul-betul solid dan akan membuat visi dan misi menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di setiap kabupaten kota. Demikian aja Ketum dengan singkat ini. Merdeka. Merdeka. Kedengarannya kayak mau pilkada aja ini. Siap. Oke, Bung berikutnya, Bung Edi, ya. Bung Edwan Fitra, ya. Sendiri aja. Farhan, Jaya, Edwan Fitra, Tum. siap. Salam kenal. Visi dan misi sama-sama kawan-kawan, Tum. Gimana membesarkan pemuda birokrat di Riau. Bung Edwin, wakil sekretaris atau wakil ketua? Wakil Ketua, Sudah ada pembidangan belum ya di DPD? kalau di DPD jabatan saya wakil komandan Satgas di PD Riau. PDI Perjuangan. Enggak, maksudnya DPD Pemuda Demokrat ini sudah ada pembidangan belum, Bung Ketua, Bung Lintar? Pembidangan di wakil-wakil ketua dan wakil-wakil sekretaris? Pembidangan. Belum ya? Yang kita kirimkan kemarin sudah. Belum ada situ namanya. Yang kita kirimkan itu pembidangan sudah. Cuma SK-nya tidak ada. SK belum ada, Bung. Belum ada, belum Belum disebut. ada. Wakil ketuanya ada, tapi di Ya. pembidangannya belum ada. Baik, itu mungkin nanti bisa Bung Ketua, Bung Lintar bisa menyesuaikan agar program konsolidasi di daerah, masing-masing wakil ketua, wakil sekretaris bisa saja berkoordinasi dengan DPP yang bidangnya bergerak. Contohnya bidang Polhukam, kemarin baru bidang koperasi dan UKM, dan terus berbidang. Karena rencana kita juga di tingkat nasional membangun kemitraan dengan lembaga kementerian dalam rangka menjaring program untuk bisa saling bersinergi di daerah. Sehingga kalau DPD di daerah itu pembidangannya tidak sesuai, bisa-bisa programnya yang tidak akan berjalan karena pasti beda persepsi. Tapi kalau bisa disesuaikan atau kemudian bisa disepakati bahwa apapun bentuk program nanti sistemnya penunjukan, boleh saja. Tetapi kalau dalam rangka konsolidasi di tingkat daerah dengan pemerintah maupun dengan pusat, itu bisa penyesuaian. Contohnya untuk kami di DPP, karena pembidangan, maka setiap bidang membangun koordinasi dengan kementerian yang terkait dengan bidangnya. Jadi kalau di DPD Riau umpama atau DPD lain yang juga ikut mengikuti di sini, jadi umpama mau audiens dengan bidang pedesaan, bidang koperasi, bidang kehutanan, dia beraudiens bermitra dengan pemerintah daerah, dinas apa gitu, sehingga tidak tumpang tindih. Tapi kalau itu bagi kepengurusan yang aktif, tapi kalau yang tidak aktif seperti yang ada di DPP dihandle oleh DPP, sehingga pembidangan itu menjadi penting. Dan kemudian kalau program daerah yang ingin dikoordinasikan di tingkat pusat, kita lihat saja bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini
membuat segala sesuatu yang memiliki kewenangan di daerah ditarik ke pusat, sehingga kalau Pemuda Demokrat sebagai bagian dari sosial kontrol maupun sosial kemitraan pembangunan di daerah bisa berperan aktif, mungkin itu bisa dipikirkan untuk diadakan semacam rapat DPD untuk penunjukan pembidangan tugas. Itu pun kembali dengan kebijakan dan sesuai dengan keberadaan dari DPD yang bersangkutan. Sehingga kami di DPP berpikir lebih fleksibel, tetapi kalau mau mengacu dengan pembidangan di DPP itu juga jauh lebih mudah karena bisa memudahkan koordinasi khususnya terkait dengan program-program konsolidasi organisasi. Baik, Bung, selanjutnya Bung yang belum, mungkin dari luar Riau ada yang ingin mengenal Riau lebih dekat, Pekanbaru lebih dekat, dari Bung FT di Sumsel, terus dari Bali, terus dari beberapa Bung yang ada di sini yang ingin menyapa rekan-rekan kita, Bung kita di Riau, kami persilakan. Ya, Ketum, ini disampaikan juga. Ya. Untuk pembidangan ini sebenarnya sudah ada untuk di Riau, berdasarkan surat usulan yang kemarin itu yang ditandatangan oleh Bung Roland dan oleh beberapa ini. Seperti Ediwan Pitra ini bidangnya Ketua Bidang Kebudayaan dan Pemberdayaan Manusia. Batara Harahap, bidang organisasi, dan ada juga Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Sebenarnya sudah ada, mungkin belum tersosialisasi dengan baik ini. Di saat penyusunan kepengurusan, nanti Bung Batara bisa koordinasi lagi sama ini, sama Bung Roland, atau nanti saya kirim filenya, kan begitu. File usulan dari DPD. Nah, sudah ada ini, bidang-bidangnya sudah ada. Nah, bidang, nah kira-kira begitu. Oke. Nah, baik. Jadi, itu jadi tadi sudah disampaikan oleh ketua organisasi kalau pembidangan itu sudah ada. Jadi mungkin Bung Ketua dan Bung Batara bisa bersinergi ke situ sehingga bagaimana pola yang dilakukan oleh sahabat kita di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Bung FT itu bagian yang bisa kita ikuti sehingga pertemuan atau webinar podcast seperti ini bagian daripada kita berbagi informasi. Salah satu contoh adalah isu-isu terkait dengan dinamika sosial di daerah yang bisa saja kita dengan webinar seperti ini bisa dijadikan materi-materi, topik-topik diskusi dan seminar di DPD Riau ataupun DPD-DPD yang lain yang melibatkan DPP sebagai pembicara atau ingin menggandeng pembicara di tingkat nasional untuk mengangkat grade DPD Pemuda Demokrat di Pekanbaru di Riau, kita bisa buat sinergi program sehingga katakanlah DPD Riau sebagai panitia dan kita. Nah, dilakukan seperti ini online sehingga program itu bisa terkonsolidasi dengan baik. Oke, kami persilakan kepada Bung dan ketua-ketua yang hadir pada kesempatan ini yang ingin menyapa rekan-rekan kita di Pekanbaru di Riau. Ya, Bung FT, silakan. Ya. Nyimak aja Bang, nyimak. Enggak, Bung FT kasih masukan dulu lah. Nanti Bang, nanti. Oh, nanti. Iya. Jadi perkembangan, Jadi, dari komposisi DPD Riau, karena semangatnya nih berangkat dari Bung Lintar, salah satu pengurus IPK, Ikatan Pemuda Karya, kan begitu. Nah, untuk di Riau dan juga Satgas di partai di PDIP, Bung ini juga Satgas. Kelihatannya Pemuda Demokrat Riau ini akan menjadi organisasi yang luar biasa nih. Organisasi yang bakal injak jempol kelihatannya, kan begitu. Karena memang orang-orang lapangan semua, orang-orang pergerakan semuanya. Apalagi tadi ada idenya bagaimana yang parkir liar itu dikumpulkan di satu tempat. Nah,
Saya optimis pemuda Demokrat di Riau akan besar karena semangatnya bagaimana memfasilitasi orang untuk bekerja, memfasilitasi mengurangi pengangguran, terutama kader-kader pemuda Demokrat. Dan dulu itu di Bengkinang saja, ketua DPC-nya, saya masih ingat, dia juga ketua Kadin. Jadi di Riau itu lebih cenderung kepada mengarah kepada usaha-usaha, kan begitu. Baik usaha konstruksi maupun usaha-usaha yang lain. Sehingga kader-kader pemuda Demokrat yang di Riau pada saat itu rata-rata sejahtera semua, kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bung Lintar dan teman-teman, konseptornya ada Bung Batara Harahap dan juga Bung Egiwan, ini harapan yang cukup besar nih untuk pemuda Demokrat di Riau supaya lebih besar lagi, kan begitu. Sejarah Riau ini menarik, dulu pemuda Demokrat ini tenggelam. Ya, akhirnya datang figur dari Riau, Bung Fahrudin, menyelamatkan pemuda Demokrat yang tenggelam sekian lama. Dan pada saat itu Bung Fahrudin juga ketua fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Riau. Jadi besarnya pemuda Demokrat, adanya pemuda Demokrat dulu pertama juga dimulai dari Riau. Mudah-mudahan dengan kekosongan yang ada sekian lama di Riau, itu bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinan Bung Lintar. Kadang-kadang pemimpin itu tidak perlu pintar bicara, tapi pintar dalam action, kan begitu. Nah, kelihatannya Bung Lintar kayaknya nggak terlalu pintar berbicara, tapi pintar dalam action, kan begitu. Nah, kombinasi antara Bung Lintar, sekretaris, Batara, dan lain-lain, ini menjadi penyemangat yang luar biasa, kan begitu. Begitu, Bung. Nah, itu dari saya. Begitu, Ketum, lanjut. Ini kelihatannya Bu Leleng yang Bung Sanjaya juga mau menyampaikan sesuatu kelihatannya. Sanjaya, oke. Terima kasih Bung Revandri. Bung Sanjaya, silakan yang ingin menyapa rekan kita di Riau, Pekanbaru. Merdeka. Merdeka. Selamat sore. Yang kami hormati Ketua Umum yang sudah selalu membuat acara meskipun lewat Zoom supaya bisa menyapa saudara kita di Riau. Siapa tahu nanti ada main ke Riau, kan udah kenal dengan Ketua DPD Riau. Salam kenal Pak Ketua DPD Riau. Semoga Riau semakin berjaya dan semakin berkembang nantinya. Kalau nanti ada kunjungan ke Bali, mampir ke sekretariat kita di Bali. Siap, Bung. Siap. Salam Sekian. kenal. Salam kenal. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Bu Leleng Bali. Masih ada yang ingin disampaikan Bung Batara atau Bung Lintar? Kami persilakan. Informasi aja, Tum. Sama Bung ini, semalam sekretaris kita Hambalinanda Manurung baru dilantik Sekwan, menjadi Sekwan di Kabupaten Meranti. Oh, Meranti. Ya. Ya. Kalau Pak Riza kan di ini ya, Bupati Pelalawan ya. Ketua DPD. Ya, Pelalawan, Bupati. Ya, Ketua DPD, Bupati Pelalawan. Saya juga di Satgas Cakrabuana, kebetulan komandan kita juga abang kita. Jadi ya, betul. Oh iya. Ya. Beliau komandan nasional. Memang sekarang lagi persiapan untuk itu, untuk konsolidasi. Oke, Bung, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya ingin bertanya yang terakhir. Bung Lintar, apa kesan dan pesan setelah berada di Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Riau? Silakan. Apa kesan dan pesan setelah bergabung bersama-sama dengan Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Riau dan keluarga besar Marrahain yang ada di Pemuda Demokrat dari Sabang sampai Merauke? Dulu sebagai anggota biasa lah, tapi sekarang tampuk kekuasaan pilar-pilar kebangsaan yang ada di Marrahain, khususnya di Pemuda Demokrat untuk Provinsi Riau, tongkat komandonya ada di Bung Lintar. Pesan dan kesan, silakan.
Terima kasih Ketum. Kami akan siap membesarkan Pemuda Demokrat di Riau khususnya bersama-sama dengan rekan-rekan Ketum. Itulah kesan. Ya, mohon juga terus diberikan semangat, didorong Ketum dan senior-senior kami di DPP Ya, terkait siap. dengan konsolidasi nanti. Tentu kami juga mohon diingatkan, Tum. Siap. Barangkali nanti yang sifatnya koordinasi ini, kami juga mohon akses untuk sama Ketum dan teman-teman di DPP terkait dengan rencana-rencana ke depan. Khususnya Komisi 2, Tum. Komisi 2 menyangkut kehutanan. Karena di Riau banyak masalah, Tum. Oh, Komisi 4 itu kayaknya. Oh, Komisi 4 ya? Ya. Iya. Di Riau banyak masalah kehutanan, Tum. Ya, kalau ada program yang seperti itu, enggak apa-apa, bisa dikomunikasikan dengan ketua Ya, siap. Nanti organisasi. melalui wakil ketua bidang, Tum. Ya, oke. Wakil ketua bidang. Ya, wakil kita ketua berdayakan bidang nanti. dan ketua DPP juga boleh, asal kita terkoordinasi. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan ruang pergerakan antara pusat dan daerah itu sangat luas. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan spek-spek ruang kosong ini dengan aktivitas program organisasi, maka kita akan ketinggalan oleh organisasi yang lain. Bung perlu tahu di Indonesia hari ini tercatat 7.000 organisasi, itu yang terdaftar, yang belum terdaftar apalagi kan. Pemuda Demokrat sebagai organisasi tua, apalagi kursi yang hari ini kita duduki bersama di DPP, itu kursi yang ditinggalkan oleh putra terbaik yang datangnya dari Riau. Sehingga Bung Batara, Bung Lintar memiliki tanggung jawab emosional untuk sama-sama dengan kita membesarkan ini, apalagi di Pekanbaru. Setidaknya seperti itu. Lalu ada hal lain yang ingin saya sampaikan sebelum kita di penghujung podcast ini. Pertama adalah kita memiliki suara Marhaen. Nah, suara Marhaen ini suara pembangunan di daerah yang ingin diangkat apa saja. Sebenarnya dengan media suara Marhaen, itu cara kita untuk bung di daerah bisa dekat dengan narasumber. Karena namanya tokoh-tokoh daerah itu kan ingin diwawancara dan ingin dipublikasi. Apalagi yang datangnya dari keluarga besar Marhaen. Kalau dia didatangi oleh wartawan dari suara Marhaen, perwakilan pusat di daerah, pasti dia mau ikut nimbrung. Nah, itu salah satu media untuk kita berkenalan lebih dekat. Dan itu salah satu cara untuk diekspos. Bagaimana cara mengekspos pemberitaan di media? Ya, itu di nasional dikelola oleh Bung Umam tadi. Jadi kalau ada berita-berita yang berhubungan dengan konsolidasi pembangunan secara umum di daerah yang ingin diangkat, atau ketua atau wakil-wakil ketua ingin memberi tanggapan terhadap kebijakan yang ada di daerah yang mau diangkat di suara Marhaen di media kita, itu tidak apa-apa, bisa kita berinteraksi di situ. Yang berikutnya adalah kita memiliki podcast di Marhaen. Mungkin saja bupati di situ, ketua DPRD di situ, anggota DPR, kepala dinas yang ingin dipodcast oleh podcast di Marhaen agar kemudian ditampil di YouTube dan disaksikan secara nasional. Ini merupakan ruang sosialisasi kita, bisa ditawarkan ke mereka, lalu nanti kita jadwalkan, nanti diwawancara oleh dibuat webinar seperti ini, atau kalau beliau-beliau hadir di Jakarta dan ingin dipodcast oleh Marhaen, tentu dengan nama ini keluarga Marhaen, keluarga besar Marhaen punya keinginan untuk bisa datang. Nah, datangnya di Wisma Marinda dan kita podcast di situ. Nah, ini semua adalah panggung yang teman-teman DPD di daerah bisa menyiapkan untuk membangun kemitraan lebih dekat. Artinya orang di daerah itu kan terkadang kita lebih kepada tangan di bawah. Nah, Pemuda Demokrat ingin tampil memberikan kontribusi pemikiran dengan era-era digital ini. Suara Marhaen dan podcast itu menjadi sesuatu yang bisa punya nilai tawar untuk menjual isu-isu pembangunan yang ada di daerah dan menjual tokoh-tokoh yang ada di daerah. Nah, ini dua hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi umpama dari Bung Lintar atau Bung Batara, ini kepala dinas kita ini mau diekspos di nasional, bisa nggak di podcast di Marinda, di DPP Pemuda Demokrat? Oh, kita undang. Kalau itu dibutuhkan undangan, nanti disampaikan aja ke Umam, nanti kita kirim undangan waktunya kapan, lalu kita undang mereka sehingga mereka tahu bahwa
Bung yang ada di sini punya kapasitas secara nasional dan kelembagaan yang terukur secara nasional. Itu kira-kira. Siap, Tum. Terima kasih, Tum. Baik. Lalu yang berikut juga kita punya program Rumah Milenial, karena bagaimanapun adik-adik yang terlibat dalam era kekinian itu adalah merupakan bonus demografi yang harus kita rangkul. Setidaknya bina-binaan ini merupakan langkah-langkah konkret, kerja-kerja konkret kita dalam rangka mengantisipasi paham-paham radikal, isu-isu terorisme, dan ajaran-ajaran sesat yang jatuh kepada generasi kita. Meskipun hanya 1, 2 orang, 3, 4 orang, kita memulai itu. Karena mereka akan menjadi simpul-simpul adik-adik mahasiswa. Sehingga seperti halnya yang dilakukan oleh kita di sini, akhirnya teman-teman adik-adik yang ada di kampus sudah mulai 1, 2 orang yang mulai bergabung, berminat. Nah, ini bisa dilakukan di situ. Bahkan kita lihat Presiden sendiri punya staf khusus di bidang milenial. Nah, inilah 3 fasilitas yang ada di DPP Pemuda Demokrat, yang kemudian kawan-kawan di DPD bisa menggunakan itu. Bukan hanya untuk DPP, tetapi fasilitas yang bisa kita gunakan. Mulai dari Suara Marhain, lalu kemudian podcastnya kita, dan kemudian program kita yang Rumah Milenial. Lalu yang paling terakhir adalah kemarin dari bidang koperasi UKM, kita sudah berkoordinasi, bidang kita juga sudah audiens dengan kementerian terkait yang diwakili oleh Sekretaris Menteri. Itu Sekretariat Kementerian Pak Arief Nurul Hakim. Jadi kalau ada program yang ingin disampaikan, nanti juga bisa kita suarakan kira-kira apa sih program pengembangan pemuda UKM yang layak diangkat atau dibisikin di pusat ini selain kasus kehutanan atau pertanahan atau kemaritiman atau apalah yang ada di daerah yang kehutanan seperti yang disebutkan oleh Bung Batara tadi. Itu saja yang mungkin bisa kita diskusi dari awal hingga sore hari ini. Mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi, maka kita akan tiba di penghujung webinar podcast. Masih ada Bung Lintar yang ingin disampaikan? Sudah siap, Bung. Terima kasih, Tum. Oke, sama-sama. Bung Revandri masih ada yang disampaikan? Ya, cukup. Oke. Bung Sejoli ini siapa? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Bung Marlin Boto. Oh, Bung Marlin, sorry. Bung Marlin tadi saya terlambat, saya baru sampai di Marinda juga. Katanya Bung sudah keluar. Sudah balik. Coba speakernya mana? Bung Marlin, speakernya. Selamat sore Pak Ketum. Sore. Pak Referan, selamat sore juga. Ya, sore. Mohon maaf, tadi sempat ke DLT juga, cuman Pak Ketum belum datang. Ya, kebetulan juga saya ada urusan lain, sehingga saya harus bergeser. Dan Jun Ferrari saya bisa ikut dari jalan. Mungkin sementara itu dulu, ke depan kita bisa lebih sini. Terima kasih, selamat sore. Merdeka. Terima kasih Bung Marlin. Baik, Bung sekalian dan yang kami hormati Bung Lintar, Ketua DPD Pemuda Demokrat Provinsi Riau, dan rekan-rekan pengurus DPD Riau yang telah menyediakan waktu sebagai narasumber dari podcast Demarhain pada siang hingga sore hari ini. Setidaknya ada satu catatan penting ya di hari ini, bahwa pada akhirnya Bung Lintar dan teman-teman di Riau bisa tahu tentang tata cara mengelola Zoom webinar. Karena sistem seperti ini sudah tidak bisa ditinggal. Kita akan disibukkan dengan urusan-urusan seperti ini. Bukan main hampir 1 jam. Belajar lebih banyak daripada prakteknya. Praktek teori webinarnya hanya sekitar 30 menit, tapi belajarnya dari jam 2 sampai jam 3. Ini salah satu hikmah buat kita yang akan kita kembangkan dengan pola-pola diskusi seperti ini. Kalau dari DPD Riau juga punya undangan seperti tadi, boleh mengundang kami dari DPP untuk tampil bersama. Atau ingin mengundang narasumber-narasumber terkait dengan isu-isu politik, demokrasi, HAM, bisa kita sinergikan. Bagaimana sih cara membuat kegiatan seperti ini? Bisa menggandeng, bisa minta bantu ke Mas Umam,
Mas Umam itu staf kita, staf saya di kantor advokat. Jadi bisa diminta bantu untuk memandu acara-acara seperti ini, nggak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar. Apa yang bisa kita saling menutupi kekurangan, itulah yang kemudian kita bersatu di Pemuda Demokrat Indonesia sebagai keluarga besar Marhaen dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bung Lintar, terima kasih DPD Riau, terima kasih Ketua Organisasi, dan Bung Marlin serta Senjaya dari Buleleng Bali. Demikian dari podcast Demarhaen pada siang hingga sore hari ini. Sekali lagi sebagai host saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam bentuk penyampaian dan penanggapan. Terima kasih dan sekian. Selamat sore dan merdeka. Merdeka. Marhaen Jaya. Jaya. Terima kasih. Siap, Ketua. Jalan deh, jalan di dekati ketemu. Bisa buka, Pak. Itu Pak, ada suara, Pak ya. Bisa, orang kok bisa. Sama dia, sama anunya. Tadi mau kita WA siapa Izin Bapak-Bapak sekalian, suara kami Bang. karena webinarnya sudah usai, maka Zoom ini akan saya tutup. Lebih kurangnya, bila ada kekurangan dalam acara ini, saya juga pribadi mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Saya tutup ya Pak semua. Ya, ya. Salam merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Orang tuh masih bilang merdeka ya, jangan ngomongin